Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Selamat pagi. Luar biasa sudah sarapan semuanya. Ya, sebelum kita mulai kegiatan belajar materi kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin teman-temannya berdiri dahulu. Ya. Before study, let's pray together with our and basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih. Sudah siap belajarnya semuanya? Siap. Siap belajar apa hari ini? Ya, belajar kimia. Tolong buku tulis, buku paketnya dikeluarkan terlebih dahulu. Meja kalian masih terlalu rapi untuk siap belajar. Ya, buku-buku selain kimia tolong dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Ya, sebelum kita mulai, ya saya akan mempresentasi kehadiran daripada anak-anak semuanya. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah. Jarang-jarang kelas kalian hadir semua ya. Loh, pas saya aja yang jarang hadir semua ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita semuanya diberikan nikmat Allah SWT, nikmat Islam, iman, sehat. Tapi tolong ya Mas, es tehnya dimasukkan dulu. Nanti saja untuk es tehnya ya. Kita semua wajib bersyukur di tengah-tengah kondisi yang sangat padat merayap, banyak kegiatan. Ya kita semua bisa berkumpul di sini di pertemuan terakhir kita di semester yang kedua. Karena minggu depan kalian sudah libur bulan haji ya, bulan Arafah ya. Terus kemudian minggu depannya lagi kalian sudah ya persiapan ujian. Sudah siap ujian semuanya? Siap, sudah siap, harus siap. Ya, itu harus siap, harus dilaksanakan. Mas Pak Ustaz, siap? Ya. Oke Mas. Ujiannya kan masih 2 minggu lagi, ya toh? Nah, hari ini masih ingat tugas saya 1 minggu yang lalu kalian diminta membawa apa? Apa ya? Tugas kalian nanti membuat atau membawa cairan atau membeli cairan. Silakan nanti cari di kantin. Nanti kita akan ada 2 sesi atau 2 kegiatan di kelas dan di ya. Sebelum itu lihat fenomena yang ada di layar dulu. Fenomena apa kira-kira itu? Kira-kira video ini asli atau hoax? Buatan Facebook, ya toh? Tapi kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya kegiatan ini benar atau salah? Kenapa salah? Karena mengganggu ekosistem. Wis pintar ya, tepuk tangan untuk ketua kelas. Mengganggu ekosistem. Yang lainnya, kenapa kegiatan ini salah? Apa? Apa? Tidak berperi, ya, tidak berperi kehewanan.
Mas, di video tersebut orang menangkapkan dengan cara apa? Strum. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, siapapun itu, ya punya tetangga, punya saudara yang pekerjanya itu kan, tolong diingatkan. Betul ya? Tapi secara teori kejadian seperti di video bisa terjadi tidak? Berapa? Oke, tergantung tegangannya. Tepuk tangan untuk Mas. Kalau tegangannya kecil, arusnya kecil, tidak akan sampai berbusa mulutnya. Ya toh? Ya, tapi kalau tegangannya kecil, ya, yang mati hanya ikannya saja. Lepas itu, ya, itu berbahaya bagi ekosistem. Pertanyaan saya berikutnya, Mas. Ya, nah, yang menyebabkan orang di video ini sekarat itu karena apa? Kenapa? Apa yang bersentuhan dengan air? Listrik. Ya, karena apa? Ya, karena listrik. Listriknya mengalir ke air. Berarti air, Mas, halo. Air di sini sifatnya sebagai konduktor atau isolator? Ya, konduktor. Zat sebagai perantara. Perantara apa? Listrik. Harus listrik. Itu kalau dia air apa ini? Air apa ini? Ya, air sungai. Saya tanya lagi, air sungai dengan air garam, ya tahu sama apa beda? Kira-kira ini menurut pikiran kalian, daya hantar listriknya antara air sungai dengan air garam lebih tinggi mana? Air? Garam atau sungai? Oke, ada yang jawab garam, ada yang jawab sungai. Sekarang saya ganti air sungai dengan air gula. Air sungai, ya toh? Ya, ini sudah hampir semuanya jawab air sungai, tidak ada yang jawab air gula. Nah, terus pertanyaan saya berikutnya, mengapa sama-sama air tapi kok daya hantar listriknya beda? Mengapa? Oke, sudah belajar ya, kandungan di dalamnya ya berbeda. Nah, hari ini kita akan belajar hal tersebut melalui praktikum, ya toh. Nah, harusnya nanti kita di bawah kalian semua mencari air, ya. Oke, yuk sekarang lihat dulu perbandingannya. Sudah ya ini ya. Ya, inilah alat. Ya, kalau teksturnya masih begini adalah sudah ya, jadi pause ya. Ini adalah sebuah keajaiban daripada air. Dimana sama-sama air, wujudnya zat cair, tapi ternyata punya sifat yang berbeda. Ya, itu. Nah, inilah yang kita pelajari, yaitu berkaitan dengan larutan elektrolit dan larutan fokus yang pertama nanti kita uji. Untuk membuktikan adanya arus listrik yang mengalir, tidak mungkin tangan kalian dicelupkan ke air. Nanti kan berbusa sama nih. Di video kan saya tanggung jawab ya. Rumah sakit jauh gitu. Maka harus menggunakan dengan alat bantu yang lain, yaitu menggunakan apa? Lampu. Ya, lampu. Tanda listrik menyala atau ada arusnya berarti lampu nyala. Kalau tidak ada arus berarti lampu mati. Ya, kalau ada nyala berarti termasuk elektrolit atau non elektrolit. Kalau lampu mati berarti non elektrolit. Oke, pintar. Itu ciri yang pertama. Ya, lampunya nyala. Terus lihat di sekeliling logam-logam yang masuk ke cairan. Ada apa itu? Ada apa?
Ya, gelembung. Orang Jawa bilang gelembung, ya. Tapi di sini gelembung. Elektrolit ada dalam. Ya, sekarang kita bandingkan dengan non elektrolit. Ya, kita ya, lihat yang kedua. Larutannya ini larutan elektrolit. Lampunya nyala atau mati? Mati. Terus yang kedua, ada domnya tidak? Oke, berarti itu ciri larutan elektrolit. Nah, hari ini kita akan mempraktekkannya, tapi tidak di kelas, melainkan nanti di green lab. Silakan sekarang buat kelompok 6 kelompok. Gitu? Bebas ya. Hitung saja ya. Kita mulai dari nomor 1. Terus 2 3 4 Dua. Oke, silakan semuanya berkumpul sesuai kelompoknya dulu. Ya. Ya, silakan berkumpul sesuai kelompoknya dulu. Ayo segera berkumpul. Kamu berapa sih? Saya hitung sampai 10 harus segera berkelompok. 1 2 3 lokasinya bebas mas, yang penting 5 larutan kalian uji. Ya nanti saya akan survei ke masing-masing kelompok. Jelas semua? Ya, selamat bekerja. Oke. Jepitnya warna apa aja nih? Merah hijau. Yang ini. Ikut gua. Ini banget ya. Itu yang apa yang putih? Air putih. Gawe air sabun kono. Gawe air sabun. Alhamdulillah. Ambil air. Dapat satu kafe. Sing nyala. Dulu nyala. Tapi ini udah putus ini. Karena voltasenya terlalu kecil. Ini karena Bulannya. Nah, bulannya mau tes langsung nyala. Putus karena arusnya atau tegangannya terlalu tinggi. Kan nanti kamu menggunakan elektroda seperti kamu. Gua udah ngecar sumpah. Tiga bolam, 8 dotin. Tuh, misalnya saya. Pecah apa itu? Pecah. Enggak, putus lu, Bos. Baik. Ada benang nih. Hah? Saya lihat sendiri sana. Ya, nanti kalau kamu nggak bisa merangkai, terus Ibu yang mana tuh? Ketahuan. yang mana? Bisa bocek toh, apa terus.
Itu langsung ini. Nah, tidak ada sumber. Ini yang mau dites lampunya. Nah, terus ya, oke, sip. Oh. Ya, ini tegangan dari batu baterai 9 volt, kemudian bolamnya cuma bisa menampung 5 volt. Nah, 9 masuk ke 5, berarti yang 5 akan putus. Ya, berarti memang nanti yang diamati gelembungnya ya. Oke. Ayo. Ini gimana Mas? Jepit dinangkai dulu. Ngerangkai gimana tadi aku lupa. Kayak tadi. Itu paku. Dua-duanya. Nah, ini jepit atas. Tapi suara. Lagi jepit tambahin ini duduknya jadi gitu. Tidak usah aja. Isolator. Konduktor. Isolator dong. Nggak ngalirin listrik kok. Ya, jadi semuanya sudah selesai praktikum. Ya, meskipun tadi ada terkendala dengan bola dan batu baterai, alhamdulillah kita semua telah menyelesaikan praktikum berkaitan dengan daya hantar listrik suatu larutan. Ya, kelompok siapa yang berani menyimpulkan ciri daripada larutan elektrolit tadi apa? Siapa? Agung mana? Dung, ciri larutan elektrolit apa? Memiliki ion. Dari percobaan tadi yang lainnya. Ya, apa tipe-tipe? Ya, bergelembung atau berbesar. Nyala lampunya bagaimana? Nyala lampunya bagaimana? Nyala dengan bagi yang non elektrolit, nyala lampunya seperti apa? Tidak menyala alias Mati. Yo, di sini siapa yang bisa menyebutkan satu contoh larutan elektrolit berdasarkan percobaan tadi? Apa? Ya, isoplus. Yang non elektrolit? Kopi. Ya, kopi. Kopinya apa tadi? Ya. Itu. Jadi Mas, Lolo, percobaan ini bisa kalian uji coba di rumah masing-masing menggunakan peralatan yang sederhana. Cuma ada batu baterai, kemudian ada lampu, dan ada paku. Cek aja rumah kalian di rumah kalian airnya itu mengandung ion atau tidak. Saran nanti ya. Itu gunanya untuk apa Mas? Halo. Tubuh kalian itu kalau minum itu butuh air pure H2O atau air mineral? Air mineral untuk mendeteksi ada tidaknya air mineral di rumah kalian. Kenapa? Air mineral itu air kesehatan. Ya, untuk mengecek. Ya, karena air mineral ada mineralnya, ada ion-ion kalornya, itu bisa menghantarkan arus listrik. Ya, itu dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Ya, selamat menempuh
sumatif akhir semester genap, ya toh. Sukses selalu buat kita semuanya. Isi-isinya akan saya berikan hari Rabu. Kalau nggak Rabu, Selasa. Ya, karena setelah ini kan kita udah liburan. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, tolong peralatannya nanti dicuci, kemudian dikembalikan ke lab kimia. Jelas? Ya toh, jangan ada yang mengundit batu baterai. Ya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kalau ada silakan mohon dimaafkan. Lembar jawabnya tolong dikumpulkan, lembar kerjanya. Topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima